Oke, balik lagi bersama gua, ngobrol bareng gua. Kali ini di sini gua ngundang dari mahasiswa Gen Z karena pembahasan kita hari ini yaitu pembahasan yang sesuatu deket banget sama kita. Kita bakal membahas Gen Z dan mental health. Kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa dari psikologi. Selamat datang bro, gimana tadi di perjalanan? Panas banget di Karawang, ya Allah. Diminum dulu, misalkan minum dulu. Kita ngobrol santai aja di sini karena gua di sini sesuai podcast gue itu ngobrol bareng gua dengan santai. Bro, tema hari ini sedikit menarik bro. Tema hari ini yaitu tentang Gen Z dan mental health. Itu yang gue tahu banyak dirasakan sama Gen Z ya bro. Ya. Itu topik yang sangat menarik karena kan kebanyakan saat ini katanya Gen Z itu dikatakan suka frustasi lah, suka banyak gangguan kecemasan atau stres dan lain-lain. Menurut gue itu salah satu hal yang harus diperhatikan karena menurut gue itu hal yang sangat sensitif dan bukan lebay atau kayak gimana, meskipun banyak yang bilang lebay, tapi menurut gue itu hal yang harus diperhatikan. Iya, wajar gak sih ya bro ya gitu? Iya, sangat wajar. Oke, sebelum kita mulai langsung di sini gua bakal bener-bener ngebahas sesuatu yang deket banget sama kita. Apalagi buat kalian yang lahir tahun 97 sampai 2012. Ya pasti kalian udah tahu kita semua bakal ngomongin Gen Z dan mental health. Oke, sekarang gini. Kita hidup di zaman yang serba cepat, instan, penuh ekspektasi, dan kadang-kadang itu semua hanya palsu. Misal, sekarang kita buka Instagram, isinya apa bro? Pencapaian orang. Scroll TikTok, isinya apa? Glow up challenge. Kemudian di Twitter, overthinking. Pertanyaannya, apa kabar mental health kita sekarang? Menurut gue kabar mental health sekarang itu lagi nggak sehat sih, apalagi tentang kayak mengejar pencapaian terus membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain. Menurut gue sekarang lagi nggak sehat sih, dan juga kesehatan mental gue saat ini dalam 2 bulan terakhir lagi buruk karena bokap gue lagi mengalami stroke juga kan, baru masuk rumah sakit, terus sekarang sudah agak mendingan. Gue turut prihatin ya bro. Ya. Oke, tapi WHO sendiri udah pernah bilang nih, lebih 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental. Salah satunya di negara kita tercinta ini, di Indonesia. Data dari Kemenkes memberitahu bahwa angka gangguan mental remaja semakin hari semakin meningkat. Tapi ironisnya banyak yang masih nganggap Gen Z itu baperan, lebay, manja, alay. Padahal itu bukan lebay. Justru itu adalah danger, sinyal yang seharusnya didengar untuk kita sendiri. Tanggapan lu gimana bro? Kalau ada orang yang bilang Gen Z itu baperan, lebay, alay? Menurut gue itu bukan alay atau baperan, malah itu salah satu tanda sinyal yang bagus, apalagi dia mulai berbicara kayak aku lagi gak baik-baik aja gitu, cerita dong dia kayak gitu kalau sahabat gitu kan. Menurut gue itu hal yang bagus karena dengan kita menceritakan masalah kita kepada orang lain alias curhat, itu bisa mengurangi beban pikiran kita, meskipun gak banyak tapi bisalah untuk yang penting bisa kita meluapkan ya. Iya, betul. Biasanya tekanan unik dari Gen Z itu ada 2 faktor bro. Yang pertama, tekanan dari dunia nyata. Itu biasanya timbul dari keluarga, dari akademik, dan dari kerja. Kemudian yang kedua ada tekanan dari dunia maya, media sosial, validasi, dan fear of missing out. Banyak dari kita yang merasa harus selalu produktif, harus selalu keren, harus selalu punya jawaban hidup. Padahal kenyataannya bullshit bro. Kadang kita nggak tahu harus ngapain buat besok, sekarang, atau lusa. Belum lagi soal quarter life crisis, overthinking, dan self-diagnose yang makin umum terjadi. Sekarang pertanyaannya, kapan kita tahu kita perlu bantuan? Menurut gua saat kalau misalnya kita udah mulai kehilangan
minat pada hal-hal yang kita sukai, seperti halnya kayak misalnya awalnya kita suka bermain PS atau suka membaca buku, lalu kita mulai kehilangan minat terhadap hal yang kita sukai, itu menurut gue harus diperhatikan karena itu sudah ada tandanya gitu loh. Itu bagus bro, sumpah itu bagus. Mungkin itu bisa jadi sinyal buat lu kalau lu butuh ngobrol bukan cuma sama temen doang, tapi lu juga harus banyak ngobrol sama keluarga, rekan kerja atau ya teman sebaya boleh tuh. Dan datang ke psikolog itu bukan tanda kamu lemah bro. Ingat, justru itu bukti kamu sayang sama diri sendiri. Mental itu bukan tren, bukan juga gimmick buat dapat likes. Itu real, itu penting. Kalau kamu punya teman yang tiba-tiba hilang kabar, moodnya berubah atau jadi sering menyendiri, lu perhatiin kabarnya, lu lihat kepribadiannya, bukan stalking story-nya aja. Kadang satu chat sederhana kayak lo baik-baik aja bisa menyelamatkan orang. Pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan ini terbuka banget bro. Kenapa sih bro menurut lo Gen Z sekarang lebih rentan masalah mental dibandingkan sama generasi sebelumnya bro? Banyak faktor sebenarnya. Kalau menurut teori digital native stress yang dikembangkan oleh Dr. Jen Twing, Gen Z itu generasi pertama yang benar-benar tumbuh di era digital. Kita mengalami yang pertama sosial media fatigue, artinya terus-terusan compare life sama highlight reels orang lain. Terus yang kedua doom scrolling, kebanyakan konsumsi bad news, berita-berita yang gak perlu kita baca. Terus yang ketiga ada digital burnout, yaitu kerja atau kuliah online terus menerus. Oke bro, sekarang ini gua mau kasih contoh konkret banget bro. Misal nih, ada bukan bocah ya, kalau udah kuliah ada mahasiswa yang tiap hari lihat temennya internship di unicorn, terus dia ngerasa gagal. Kalau boleh tahu itu termasuk apa, kategori apa dia? Itu termasuk dalam klasik social comparison theory, ditambah imposter syndrome, di mana seseorang merasa pencapaiannya enggak valid. Fenomena ini 3 kali lebih sering terjadi pada Gen Z menurut penelitian Stanford pada 2023. Oke, kita udah bahas masalahnya. Sekarang kita harus cari tahu solusinya. Gue denger sekarang lagi tren self care, tapi kadang malah jadi self indulgence. Bedanya apa itu bro antara self care dan indulgence? Pertanyaan yang bagus. Self care yang benar itu berdasarkan pada Maslow hierarchy of needs. Yang pertama basic, tidur yang cukup dan makanan yang bergizi. 2, psikologial, yaitu meditasi dan journaling. Yang ketiga self fulfillment, belajar skill baru, belajar keahlian baru, belajar pengetahuan yang baru. Terus yang kalau cuma rebahan seharian sambil scroll TikTok itu self indulgence, bukan self care. Oke, buat kita kan cuma pelanggar semua itu, mungkin kita bisa disebut dengan struggle. Bisa kasih contoh coping mekanis yang sehat gimana itu bro buat kita dan para penonton? Kalian bisa terapin 5 sih. Yang pertama 5 hal yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa diraba, 3 hal yang bisa didengar, 2 hal yang bisa dicium, dan 1 hal yang bisa dirasakan. Itu bebas bro apa aja atau ada ketentuan lainnya bro? Bebas sih seharusnya. Oke, mungkin gue nggak banyak pertanyaan di podcast kali ini. Gue rasa cukup karena waktu yang sudah cukup termakan banyak. Mungkin cukup sekian dari kami. Selanjutnya kalau ada yang mau diobrolin akan kita lanjutkan. Oke, thank you bro. Terima kasih banyak sudah diundang.